Teman-teman tahu Alas Mentawai nggak? Jadi teman-teman, sebelum adanya Yogyakarta seperti sekarang ini, dulunya Alas Mentawai merupakan sebuah hutan liar yang dipenuhi dengan binatang buas dan makhluk-makhluk halus. Wow, bagaimana ceritanya? Yuk kita obrolin bersama-sama. Salah satu peristiwa bersejarah dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya dalam sejarah kerajaan Mataram Islam, adalah Babat Alas Mentawai. Teman-teman tahu Babat Alas nggak? Mungkin teman-teman yang bukan dari Jawa, jadi Babat Alas itu kayak istilah buka lahan teman-teman. Jadi kayak buka hutan atau hutan liar untuk pemukiman atau perkampungan. Nah, dikisahkan setelah mengalahkan Arya Penangsang, Ki Ageng Pemanahan mendapatkan bagian wilayah Alas Mentawai dari Sultan Hadiwijaya. Namun teman-teman, Ki Ageng Pemanahan itu tidak mendapatkan wilayah yang sudah layak huni. Jadi ya beliau itu mendapatkan hutan liar lah, ibaratnya seperti itu. Beliau yang nantinya akan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Panembahan Senopati, harus melakukan babat alas dan membuka perkampungan baru di sana. Akan tetapi teman-teman, Alas Mentawai itu bukan hutan sembarangan. Nah, konon hutan ini itu dipenuhi dengan binatang-binatang buas seperti harimau, ular, kera, dan masih banyak lagi. Dan yang lebih buruk lagi nih teman-teman, konon hutan ini merupakan sarang makhluk halus dan berbagai siluman jahat. Wow, bahkan konon termasuk ke Alas Mentawai inilah para jagat lelembut yang diusir oleh Syekh Subakir dalam cerita Tumbal Tanah Jawa melarikan diri. Maka teman-teman, mau tidak mau, Ki Ageng Pemanahan dan putranya itu harus melakukan babat alas. Pastinya untuk membuat lahan ini atau hutan ini sebagai tempat yang layak huni. Proses pembangunan awal kerajaan di tempat ini juga sempat menemui jalan buntu. Berbagai kejadian seperti ambruknya bangunan yang sudah dibangun, serta suasana cuaca yang mencekam menghantui proses pembangunan kerajaan di tempat ini. Apalagi teman-teman, saat malam tiba, suasana di hutan ini begitu amat gelap. Bahkan konon tercium bau anyir darah di beberapa tempat. Wow, makin merinding aja ini. Tak hanya itu, bahkan di beberapa sisi arah pembangunan banyak korban berjatuhan. Para pekerja banyak yang meninggal secara tiba-tiba. Nah, dari sinilah berbagai mitos atau mitologi, terus cerita dan dongeng-dongeng itu berkembang teman-teman. Berbagai tokoh kemudian muncul sebagai sosok yang konon membantu proses pembukaan Alas Mentawai ini di samping Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati. Mulai dari kisah Kanjeng Ratu Kidul dan bala tentara lautnya, kisah Syekh Jurumartani, kisah Syekh Surbakti, dan berbagai tokoh lainnya. Semua tokoh ini memiliki kisah dan ceritanya masing-masing dalam membuka Alas Mentawai ini. Dari kisah-kisah inilah teman-teman pada ujungnya nanti menjadi cikal bakal nilai-nilai filosofis kerajaan Mataram Islam yang terus lestari hingga sekarang berlanjut ke Kesultanan Yogyakarta. Seperti adanya kosmologi pantai selatan, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Kalau teman-teman sendiri pernah dengar cerita atau kisah tentang Alas Mentawai ini enggak? Kalau pernah, tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut teman-teman konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.